Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi biasanya kita ngajinya sore gitu ya. Tapi khusus selama Ramadan kita pindah ngajinya menjadi pagi ya, habis subuh. Mudah-mudahan gak ngantuk gitu ya. Sebentar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dengan tetap belajar dan menuntut ilmu agama. Baik, ikhwan fillah hafizakumullah. Kita masih di pembahasan seputar penyakit-penyakit hati ya, yaitu hasad. Kita lihat di sini perkataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimallah, faslun fi sababi kasratil hasad. Ini ada sebuah pasal yang menjelaskan tentang sebab kenapa banyak terjadi hasad. Hasad ya, dengki di antara orang. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annama yaksurul hasadu baina aqwamin takturu bainahumul asbabul lati dzakarnaha. Ya. Ketahuilah kenapa banyak hasad ya. Banyak hasad itu terjadi, hanyalah banyak hasad itu terjadi bain aqwamin, di antara satu kaum, satu golongan, taktsuru bainahumul asbab, yang mana di antara mereka itu terjadi banyak sebab alladzi dzakarnaha, yang telah kami sebutkan. Jadi maksudnya sebab-sebab hasad kan kemarin sudah disebutkan ya, ada kibr, sombong, ada al-adawah, permusuhan, ada cinta kedudukan, cinta riasah, gitu, cinta kepemimpinan dan seterusnya. Nah, itu sebab-sebab itu adalah sebab yang membuat orang itu banyak hasad. Terjadi pada satu kaum yang di situ itu memang ada potensi terjadi sebab-sebab tadi. Nah, gitu maksudnya. Jadi sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab sombong itu akan terjadi pada kaum yang memang punya potensi untuk itu. Wa yaqau dzalika ghaliban bainal aqran. Nah, kaum yang seperti apa yang berpotensi untuk ada sombong, ada permusuhan, ada cinta kepemimpinan, itu yaqau dzalika, hal tersebut, sebab-sebab itu terjadi ghaliban umumnya bainal aqran, antara akron, antara orang yang satu level, wal amsal, yang sama setara kedudukannya, wal ikhwati, atau bahkan sesama saudara, wa banil am, atau terjadi antara anak dari paman-pamannya sendiri, maksudnya terjadi antar sepupu. Nah, kenapa li'anna sabab tahasudi? Karena yang namanya sebab hasad itu tawarudul a'rad. Itu adalah munculnya kepentingan ala maqasida yahsulu tanaqudub fiha. Munculnya tujuan atau kepentingan ala maqasid, atas maksud-maksud, tujuan-tujuan yang di situ tujuan-tujuan tersebut akan saling bertentangan. Nanti kita lihat maksudnya begini. Fayathuru tanafuru wa tabagudu. Maka gara-gara itu muncullah tanafur, saling membelakangi, wa tabagud, dan saling memusuhi.
Jadi intinya kata beliau, hasad itu biasanya terjadi antar akron, antar orang yang satu level, antar orang yang setara, bahkan antar saudara atau sepupu. Kenapa? Karena di antara mereka itulah terjadi kepentingan-kepentingan. Di antara sesama itulah yang muncul tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Gitu. Kata beliau, walidzalika, dan oleh karena itulah taral alima yahsudul alima dunal abid. Oleh karena itulah kamu akan lihat biasanya seorang alim, seorang yang berilmu itu akan menghasadi sesama alim juga, bukan orang yang ahli ibadah. Ya. Kenapa? Karena setara, ya, sesama alim. Dan sesama alim itu muncul kepentingan-kepentingan yang sama, kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan alim itu berbeda dengan kepentingan seorang abid, ahli ibadah. Makanya nggak akan jarang terjadi seorang alim itu hasad kepada seorang ahli ibadah. Ya ahli ibadah ya biarin aja gitu. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Wal abidu yahsudul abida dunal alim. Dan sebaliknya, seorang ahli ibadah itu akan hasad kepada sesama ahli ibadah, bukan kepada orang alim. Kenapa? Karena kepentingannya juga beda. Wa tajiru yahsudut tajiro. Dan sesama pedagang akan hasad sama sesama pedagang. Kenapa? Karena kepentingannya sama. Kepentingannya sama. Jarang gitu seorang pedagang itu hasadnya sama dokter gitu, jarang gitu. Kenapa? Karena kepentingannya beda. Karena kepentingannya beda. Kemudian wal iskafu yahsudul iskaf, dan tukang semir sepatu gitu akan hasad kepada sama tukang semir sepatu. Ya. Karena kepentingannya lah yang akan saling bertentangan. Ya. Kenapa? Ya karena itu karakter hasad akan terjadi pada orang yang setara dan sama kepentingannya. Wala yahsudu bazzaz, dan seorang tukang semir sepatu tidak akan hasad kepada al-bazzaz, tukang kain, illa an yakuna bisa babin akhor, kecuali kalau memang di sana ada sebab lain gitu. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya yang namanya hasad itu akan selalu terjadi umumnya di antara orang yang punya kepentingan yang sama. Oleh karena itulah seorang alim itu biasanya hasadnya sama seorang alim. Nggak jarang terjadi gitu seorang alim itu hasad kepada pedagang misalkan. Itu sangat jarang terjadi. Kecuali kalau alimnya sama-sama pedagang gitu. Kalau biasanya hasad kepada golongan lain itu biasanya ada sebab yang lain. Kenapa? Li'anna maqsada kulli wahidin min haula'i wa maqsidil akhar. Kenapa jarang terjadi hasad lintas profesi gitu ya, lintas kepentingan? Karena maksud atau tujuan dari setiap orang dari masing-masing golongan tadi itu tidak sama, bukan maksud dari tujuan dari orang-orang yang lain. Jadi beda kepentingan. Orang pedagang ya kepentingannya dagang, misalkan dia dagang baju gitu kan. Kemudian sebelahnya sama-sama dagang baju. Nah, itu potensi hasadnya besar. Meskipun teman satu kampung misalkan, sama-sama dari kampung, kemudian ngerantau di Jakarta misalkan, kemudian sama-sama dagang baju, sama-sama dulu di kampung itu mainnya bareng, tapi kalau sudah kepentingannya sama, itu potensi hasadnya besar. Potensi hasadnya sangat besar. Kemudian kata beliau, fa'aslul adawati at-tazahumu ala gharadin wahidin. Maka inti atau sumber dari permusuhan itu adalah tazahumu ala gharadin wahidin. Bersaing, berebut atas tujuan yang sama. Itu sumber permusuhan. Maka tadi saya bilang, sesama pedagang gitu. Meskipun di kampung itu mainnya bareng tetangga atau teman kecil, kalau nanti kepentingannya sama, maka itu bisa jadi sumber permusuhan. Sumber permusuhan. Wal gharadul wahidu la yajma'u mutabaidain. Dan tujuan yang sama itu tidak bisa menyatukan dua orang yang berjauhan.
Ya. Dua orang yang berjauhan. Jadi tujuan sama-sama tujuannya itu nggak bisa menyatukan dua orang yang berjauhan. Bahkan biasanya malah apa namanya menjauhkan. Idla robitota baina sakhsaini fi baladaini. Karena tidak ada ikatan antara dua orang di dua negeri. Tidak ada ikatan antara dua orang di antara dua negeri. Wala yakunu bainahuma muhasadatan illa man istadda hirsuhu alal jah. Maka tidak akan ada di antara mereka berdua saling hasad kecuali pada orang yang istadda hirsuhu, sangat berambisi alal jah, atas kedudukan. Nah, ini sumbernya. Jadi kalau sudah kepentingannya sama, kemudian ada satu aja yang sangat ambisius untuk mencapai kedudukan yang lebih dari saudaranya, itu biasanya akan terjadi hasad. Nah, fa innahu yahsudu kullaman fil alami mimman yusahimuhu fil khoslati allati yufakhiru biha. Karena sungguhnya dia yahsudu akan menghasadi kulluman fil alam, setiap orang yang ada di dunia ini, orang yang cinta kedudukan ya, dia akan menghasadi, dia akan dengki kepada setiap orang yang ada di alam ini dari jenis orang yang yusahimuhu, yang punya saham yang sama dengan dia. Artinya dia orang yang cinta kedudukan itu akan dengki, akan iri kepada semua orang yang punya peran yang sama dengan dia. Fil khoslah, pada satu hal atau satu kebiasaan allati yufakhiru biha, yang dia banggakan. Ada orang pedagang misalkan, dia bangganya memang di situ gitu. Dia punya kebanggaan di situ dan dia pengen punya kedudukan di situ. Dia berusaha untuk jadi misalkan, oh sekarang kan bukan pedagang ya, sekarang itu dagangnya di di dunia maya gitu kan. Kemudian dia pengen jadi seorang motivator bisnis terkenal gitu kan. Pengen punya istilahnya follower gitu. Dia jadi pedagang sukses, dia pengen jadi inspirator gitu kan. Nah, itu potensi besar itu potensi besar untuk hasad ya. Itu potensi besar. Nah, orang yang model seperti ini kalau muncul penyakit di dalam hatinya, dia akan merasa sempit, merasa hasad pada setiap orang yang punya peran yang sama dengan dia. Dia lihat motivator yang lain, dia lihat pebisnis yang lain yang sukses, kemudian pebisnis lain itu jadi motivator juga, dia akan akan dengki. Kenapa? Karena itu yang dia banggakan. Karena itu yang dia banggakan. Kemudian kata beliau, waman sa'ujami dzalika hubbud dunya. Nah, sumber semua itu adalah karena cinta dunia. Cinta dunia. Maka ini sama beliau dikasih dikasih solusi. Sumber itu semua adalah cinta dunia. Fa inna dunya hiya tudiku 'alal mutazahimin. Karena dunia, yang namanya dunia itu akan menyempitkan antara dua orang yang saling bersaing. Dua orang yang saling bersaing itu kemudian dua-duanya cinta dunia, itu hati-hati. Dua-duanya cinta dunia itu akan menjadi sempit dunia ini. Kenapa? Karena dua-duanya cinta dunia. Wa ammal akhirah, adapun perkara akhirat, fala dhayqa fiha, maka nggak ada kesempitan di situ. Nggak ada yang namanya rasa sempit kalau sudah urusannya akhirat. Fa inna man ahabba ma'rifatallahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa malakuta ardihi wa sama'ihi lam yahsud ghairahu idza arafa dzalik. Kenapa? Orang yang kedudukannya akhirat, cinta akhirat itu nggak akan ada kesempitan, karena siapa saja yang cinta, yang pengen untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ma'rifat kepada malaikat Allah, kepada nabi-nabinya, kepada kerajaan Allah langit dan bumi, lam yahsud ghairahu idza arafa dzalik. Maka orang yang kayak gini insya Allah tidak akan hasad pada orang lain apabila orang lain itu juga sama-sama tahu terhadap hal tersebut. Jadi solusinya kalau misalkan gitu,
ada sama-sama motivator bisnis gitu, ada sama-sama orang yang pengen jadi influencer di bidang bisnis gitu, maka kasih tujuan akhirat di situ. Kasih tujuan akhirat di situ. Kenapa? Karena kalau orang tujuannya sudah ma'rifatullah, orang tujuannya itu sudah pengen kenal kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada nabi-nabinya Allah, kepada kerajaan Allah langit dan bumi, itu nggak akan hasad. Kalau temennya juga itu sama-sama makrifat kepada Allah. Nah, bisa dipahami ya. Kenapa? Li'anna ma'rifata la tadiqu 'alal 'arifin. Karena yang namanya makrifat kepada Allah itu tidak akan menyempitkan sesama orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Sudah kenal Allah, sudah kenal agama Allah, itu nggak akan saling menyempitkan. Balil ma'lumu al-wahidu ya'rifu alfu alfi alimin. Bahkan al-ma'lumul wahid, pengetahuan yang satu, itu bisa diketahui oleh alfu alfin. Alfu alfin itu 1000, 1000, berarti nolnya 6, sejuta. Sejuta alim. Jadi satu pengetahuan, satu ilmu itu bisa diketahui oleh 1000 orang. Wa yafrahu bi ma'rifatihi. Dan orang orang alim itu akan bahagia dengan pengetahuan orang lain yang sama dengan dia. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah tujuannya akhirat, ada orang lain tahu ilmu yang sama dengan yang dia ketahui, dia harusnya juga senang. Dia harusnya bahagia. Walidzalika la yakunu baina ulama'id din. Oleh karena itulah tidak akan didapati antara ulama agama itu muhasadatun, saling hasad. Ya, saling hasad. Li'anna maksudahum makrifatullahi subhanahu. Karena tujuan mereka adalah ma'rifatullah. Wa huwa bahrun wasi'un la dhaiqa fihi. Yang namanya ma'rifatullah itu bagaikan lautan yang luas yang tidak ada kesempitan di dalamnya. Wa gharduhum al-manzilatu indallah. Dan tujuan mereka adalah mencapai kedudukan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Wala dhaiqa fi ma indallah. Dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu enggak ada sempitnya. Kalau kedudukan di sisi manusia itu ada sempitnya. Ada slotnya gitu ya. Ada slotnya. Manusia sehebat apapun gitu. Kalau mencari kedudukan di sisi manusia paling 2-3 orang kan gitu kan. Paling 2-3 orang. Kita punya orang istilahnya ngefans gitu ya kepada orang lain itu biasanya nggak banyak. Makanya itu terjadi kesempitan. Kenapa? Karena orang itu nyari kedudukan di sisi manusia. Namanya kedudukan di sisi manusia itu sempit, nggak luas. Tapi kalau dia mencari kedudukan posisi di sisi Allah supaya dia dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempitan di situ. Kenapa? Karena yang namanya kedudukan di sisi Allah ya luas, sangat luas, bahkan mungkin nggak ada batasannya. Ya. Li'anna ajalla ma indallahi minan na'imi ladzatul liqa'ih. Ya. Karena ajalla ma indallah, semulia-mulianya hal di sisi Allah, minan na'im, dari jenis kenikmatan. Artinya kenikmatan yang paling agung di sisi Allah adalah ladzatul liqa'ih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan walaisa fihi mumani'atun wala muzahamatun. Dan bertemu Allah nanti di akhirat, kita bertemu Allah itu nggak akan terjadi mumani'ah. Mumani'ah itu saling dorong-dorongan gitu. Kemudian wala muzahamah, dan tidak ada saling desak-desakan. Kalau kita ketemu orang terkenal, ketemu orang yang kita kita ngefans gitu, kita gemari, itu ada batasannya. Ya, itu ada batasan. Bahkan kalau kita ketemu misalkan gitu, ketemu sama artis, itu bakalan desak-desakan. Bahkan ketemu di dunia maya gitu kan, sekarang kan bisa ketemu di dunia maya lewat Zoom gitu kan, itu pun ada batasannya dan akan desak-desakan. Tapi nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis itu tidak akan terjadi desak-desakan. Ya. Wala yudayyiqu ba'dun nadhirina ala ba'din.
Dan sebagian orang yang melihat Allah itu tidak akan menyempitkan orang yang melihat Allah yang lain. Kenapa? Karena sama-sama bisa lihat Allah. Sama-sama bisa lihat Allah. Nggak akan terjadi desak-desakan. Bal yazidul ansu bikasratihim. Bahkan kebahagiaan itu bertambah karena banyaknya orang yang melihat Allah. Itu hebatnya kalau kita mencari kedudukan di sisi Allah. Jadi tujuan utamanya supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, manusia ketika nanti di akhirat melihat banyaknya orang yang bisa bertemu dengan Allah, dia akan tambah bahagia. Beda kalau di sini, kalau di dunia kita nonton konser misalkan gitu kan, beli tiket VVIP gitu kan, desek-desekan, itu akan merasa risih loh. Kalau saya beli VVIP kok di sebelahnya ada orang juga. Itu akan seperti itu. Tapi kalau di akhirat itu tidak. Maka di sini sama beliau ada isyarat gitu ya. Kalau mau tidak saling hasad itu kasih tujuan akhirat di situ. Kasih tujuan akhirat di situ. Oh, saya melakukan ini supaya saya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di apa namanya? Tujuan saya bertemu dengan Allah, dan berarti saya harusnya nggak merasa sempit dengan ada orang yang menyaingi saya dalam bidang yang sama, yaitu illa annahu idza qasadal ulama ubil ilmil mala wal jaha tahasadu. Akan tetapi kalau ulamanya itu meniatkan dengan ilmunya harta dan kedudukan, maka pasti akan terjadi hasad. Ini juga isyarat, bahkan ulama yang tadi kata beliau, kalau sudah ulama itu nggak akan hasad. Tapi kalau ulamanya itu dengan ilmunya tujuannya bukan ma'rifatullah, tujuannya bukan akhirat, tujuannya bukan untuk bertemu dengan Allah, tujuannya sekedar dapat harta dan dapat kedudukan, maka pasti akan terjadi hasad. Kenapa? Karena kedudukan itu sempit, harta itu sempit, ya, harta itu sempit, di dunia itu sempit. Maka ketika bertemu dua orang yang kepentingannya sama, kemudian tujuannya dunia, maka akan saling sikut-sikutan. Akan saling sikut-sikutan. Itu sudah alami. Kenapa? Karena sempit. Kita nyikut sebelah kita kan karena sempit. Itu kan otomatis kan seperti itu. Kita jalan, kemudian desek-desekan, itu kita akan minimal mempertahankan diri supaya tidak jatuh. Tapi kalau tempatnya luas, tidak saling desak-desakan, ya sudah. Ngapain? Nah, itu bisa dicapai kalau tujuannya akhirat. Ini perumpamaan yang luar biasa ya sebenarnya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdasi ya. Kita bisa melihat bagaimana beliau mengumpamakan tujuan akhirat itu sebagai sesuatu yang membuat hati seseorang itu menjadi luas. Ya, membuat hati seseorang itu menjadi luas. Tujuan akhirat itu membuat orang yang berbeda kepentingan harusnya itu bisa saling lapang dada. Nah, jadi kepentingannya, maksudnya kepentingannya sama, tujuannya sama. Kalau orientasinya akhirat itu mereka nggak akan saling sikut-sikutan, nggak akan saling sikut-sikutan. Kemudian kata beliau, wal farqu bainal ilmi wal mal. Nah, apa bedanya antara ilmu dengan harta? Annal mala, yang namanya harta, la yahullu fi yadin malam yartahil an yadin ukhra. Yang namanya harta itu tidak akan berpindah viyadin, dari satu tangan malam yartahil an yadin ukhra, selama tidak berpindah dari tangan yang lain. Artinya yang namanya harta itu bisa berpindah dengan cara apa? Dengan cara dipindahkan ke tangan yang lain. Harta itu nggak akan berpindah dari kita kecuali kalau kita pindahkan ke tangan yang lain. Berbeda dengan ilmu. Wal ilmu mustaqirrun fi qalbil alim. Yang namanya ilmu itu akan menetap terus di dalam hatinya. Ilmu kan nggak bisa hilang. Intinya gitu. Ilmu itu nggak bisa hilang. Kalau harta bisa hilang, bisa pindah. Bisa pindah. Satu waktu kita megang duit 1 juta gitu kan. Duit 1 juta itu bekasnya itu nggak ada kalau sudah pindah. Ya, bekasnya itu kalau nggak ada kalau sudah pindah. Kita duit 1 juta itu mungkin seminggu 2 minggu gitu kan, habis. Seminggu 2 minggu habis. Tapi beda sama ilmu. Ilmu nggak akan pindah. Ilmu kalau sudah masuk pada satu hati, itu dia akan menetap terus di situ. Wa yahullu fi qalbin ghairahu bi ta'limihi min ghairi an yartahila an qalbihi.
Dan ilmu itu bisa berpindah kepada hati orang lain dengan cara apa? Dengan cara kita ajarin. Dengan cara kita ajarin min ghairi an yartahila an qalbi, tanpa berpindah dari tanpa berpindah dari hati kita. Itu sifat atau karakteristik perbedaan yang sangat mendasar antara harta dengan ilmu. Ilmu kita ajarin, ilmu kita kasihkan ke orang lain. Ilmunya nggak hilang dari kita. Beda sama duit. Duit kita kasihin ke orang lain, nih, saya kasih 10.000, udah hilang. Nih duit, saya kasih 50.000, hilang. Tapi ilmu kita kasih, Mas, nih, kamu mau tak kasih ilmu nggak? Ini begini, begini, begini. Hilang nggak ilmunya dari hati kita? Nggak hilang. Bahkan bertambah. Ya, bahkan bertambah. Kenapa? Karena yang namanya ngajarin, gitu kan? Yang namanya ngajarin itu kan murojaah. Itu kan harus mengulang dulu. Oh, saya mau ngajarin apa ya? Oh, tentang ilmu ini. Dia mengulang ilmunya. Dia mengulang ilmu. Jadinya ilmunya nambah. Jadi ilmunya nambah. Itu perbedaan yang sangat mendasar antara harta dengan ilmu. Wala nihayatalahu, dan nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya ilmu. Kalau kita kasihin ke orang lain dengan cara kita ajarin, nanti orang yang ngajarin lagi, itu begitu terus. Nggak ada ujungnya. Nah, ilmu yang sudah kita kasih ke orang lain, itu juga nggak akan hilang. Kecuali orangnya lupa ingatan gitu ya. Itu nggak akan hilang dengan dia mengajarkan ke orang lain. Begitu terus. Dan nggak ada ujungnya. Maka kata beliau, faman awwada nafsahu al-fikra fi jalalillahi wa azamatihi wa mulkihi. Maka siapa saja yang membiasakan dirinya untuk bertafakkur tentang jalalillah, keagungan Allah, wa azamatihi, sama kebesaran Allah, wa mulkihi, dan kerajaan Allah, sara dzalika indahu aladdu min kulli na'imin. Maka itu akan menjadi nikmat yang terbesar di dalam hatinya. Nikmat yang terbesar dalam hatinya. Kenapa? Karena dia bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Li'annahu lam yakun mamnu'an wala muzahaman fi. Kenapa? Karena tidak ada mamnu'an yang menghalangi wala muzahaman, dan tidak ada pesaing. Enggak bisa saingan. Wala yakunu fi qalbihi hasadun yahadin minal khalqi. Maka tidak akan ada di dalam hatinya hasad kepada seorang pun dari kalangan makhluk. Li'anna ghairahu law arafa misla ma'rifatihi lam yankus min ladzatihi. Karena kalau ada orang lain itu sama, ya, punya pengetahuan yang sama dengan dirinya, punya pengetahuan yang sama, selevel dengan pengetahuannya dia, lam yankus min ladzatihi, itu tidak akan mengurangi kenikmatan yang ada di dalam hatinya. Ya, kalau harta kita kasih pindah, oh itu duit kita jadi punya dia kan gitu kan. Nah, itu berpotensi hasad. Berpotensi hasad. Tapi kalau ilmu enggak. Kalau ilmu enggak. Kalau ilmu kalau kita kasih ke orang lain ngasih ke orang lain, dan seterusnya, pahala kita nambah. Pahala kita nambah. Kita akan merasa senang dengan pengetahuan orang lain sebagaimana pengetahuan kita. Dan itu tidak akan mengurangi keledatan yang ada di dalam hati kita. Kemudian kalau beliau faqad arafta annahu la hasada illa fil mutawaridi ala maqsudin yudiku alal wafa'i bil kulli. Maka sekarang kamu tahu bahwasanya tidak akan terjadi hasad kecuali pada mutawarid, pada mutawarid itu persaingan gitu. Ala maksudin, atas satu tujuan yang sama, yadiku anil wafa bil kulli, yang mana enggak menyempit atau enggak bisa terjadi di dalam persaingan tersebut anil wafa bil kulli, untuk dipenuhi semuanya. Jadi semuanya nggak bisa dipenuhi. Itu akan terjadi hasad. Nah, ini bisa dipahami ya bahwasanya potensi hasad itu kembali kita review gitu. Potensi hasad itu akan selalu terjadi pada kepentingan-kepentingan yang sama, pada persaingan-persaingan yang mana persaingan-persaingan tersebut itu tidak akan bisa menampung setiap orang yang pengen mendapatkan hal tersebut. Itu muncul hasad biasanya di situ. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya dikasih sesuatu yang
sesuatu tersebut bisa menampung semuanya. Apa itu tujuan akhirat? Tujuan akhirat. Kalau orang sudah orientasinya akhirat, maka dia nggak akan hasad kepada orang lain. Kenapa? Karena akhirat itu sesuatu yang luas, gitu ya. Akhirat itu sesuatu yang luas. Akhirat itu nggak ada batasannya. Beda sama dunia. Dunia itu sangat terbatas. Dunia itu sempit. Dunia itu sempit. Benar. Dunia itu sempit. Maksudnya nggak akan bisa memenuhi ambisi tiap orang. Ambisi tiap orang, orang pengen begini, orang pengen begitu, orang begitu. Itu kemudian dilakukan dalam waktu yang sama di dunia, itu nggak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa terjadi. Pasti akan terjadi sikut-sikutan. Makanya caranya gimana? Caranya dikasih orientasinya akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu nggak ada ujungnya, nggak ada batasannya. Beda sama dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.